Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang selalu dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini hanya atas izin dan kehendak Allah kita bisa beribadah. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa terjadi kecuali kalau Allah memang mengizinkannya. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita bisa beribadah. Bersyukurlah ketika kita bisa mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaslah dalam mengerjakannya. Karena Dia yang mengizinkan kita, memberikan kemampuan untuk mengerjakan, maka ikhlaslah dalam berbuat hanya semata-mata untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa menjadi wasilah untuk menjadi mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak hanya mengaku-ngaku cinta Rasul, karena mengaku cinta itu sangat mudah. Membuktikannya perlu perjuangan. Sekedar mengaku cinta Rasul cukup oleh lisan saja. Tapi untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh lisan, itu perlu perjuangan. Maka berbuatlah dalam rangka membuktikan cinta kita kepada beliau. Maka orang yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menyukai apa yang beliau suka dan membenci apa yang beliau benci. Apa saja perkara-perkara yang jika Rasul suka, maka kita harus menyukainya. Jika dia memerintahkan kita untuk menyukai itu. Karena juga ada hal-hal nanti, sesuatu yang Nabi suka dan hanya dibolehkan untuk beliau. Dan perkara apa saja jika Rasul membencinya, maka kita wajib pula ikut membencinya. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang Rasul benci, lalu kita suka. Atau Rasul suka dan kita membencinya, berarti cinta kita dusta. Kita berbohong dalam cinta. Dan itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumal mahsyar kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada kajian usul fikih kita setelah kita dalam Ramadan tidak membahas perkara usul fikih. Tapi alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama setelah kita Ramadan. Tentu saja Ramadan telah kembali mencas ulang. Ibarat
HP kalau baterainya, kalau low baterai itu perlu dicas kembali. Ramadan itu bulan di mana dicas kembali semangat kita. Itulah sebabnya setelah Ramadan disebut dengan bulan Syawal, yang segala-galanya harus meningkat. Semangat ibadahnya harus meningkat, semangat duduk di majelis ilmunya harus bertambah. Karena duduk di majelis ilmu itu perlu kesabaran. Ada banyak godaan-godaan yang barangkali di luar sana begitu nikmat untuk dilaksanakan. Betapa banyak orang yang tidak bisa bersabar untuk duduk di majelis ilmu. Duduk, diam, dengar, kadang-kadang paham, kadang-kadang tidak. Nanti keluar entah apa yang dibawa. Mending di kedai kopi, jelas yang diminum itu kan. Nampak hitamnya doang, semakin pekat semakin. Jadi yang jelas ini kadang-kadang yang lebih menarik. Tapi yakinlah ketika kita bersabar berada di majelis ilmu, itu satu bentuk kemuliaan. Benar-benar kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memohonlah kepada Allah agar kita diberikannya ilmu. Karena ilmu itu diberikan, tidak tiba-tiba datang begitu saja. Ayat Al-Quran kan membahasakan seperti itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman, wallazina utul ilma, dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Kalau diberikan berarti ada yang memberi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mintalah ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta tambah kepada Allah hanya untuk ilmu. Kalau persoalan harta, Rasul tak minta tambah, Rasul minta berkah. Jadi yang ada itu diminta oleh Rasul agar diberkahi. Tapi untuk ilmu, Rasul minta tambah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambah ilmu saya. Warzuqni fahma. Dan rezekikan kepada saya pemahaman agama. Berarti paham agama itu rezeki. Kan warzuqni. Berikan rezeki kepada saya dalam bentuk fahma. Jadi kalau ada orang-orang yang diberikan paham oleh Allah terhadap agamanya, itu rezeki yang luar biasa. Mengalahkan rezeki harta. Karena paham agama, kita selamat di akhirat kelak. Tapi kalau diberikan harta, mungkin akan menghancurkan akhirat kita. Oleh karena itu, kalau mau dipilih-pilih, pilih mana? Diberi rezeki harta atau diberi rezeki pemahaman agama? Kalau bisa dua-duanya. Jadi kalau bisa kedua, pojok kan? Kalau bisa dua-duanya. Tapi jika harus memilih, kita milih mana? Pemahaman agama. Karena pemahaman agama kita membuat kita bisa beragama secara benar, dan itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jadi paham agama itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan majelis kita ini adalah majelis yang selalu bisa menambah pemahaman agama kita, yang dengan demikian kita semakin bersemangat untuk melaksanakannya dan istiqamah di atasnya, sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah akan mulai memasuki kaidah-kaidah usul itu satu persatu. Karena pertemuan yang terakhir yang kita bahas itu persoalan yang berkaitan dengan kaidahnya. Kita sudah tahu apa itu kaidah. Kaidah sebagai kulliyah, qadiyah kulliyah sebagai ketentuan umum, ketentuan yang berlaku dan itu bersifat umum, yang bisa diterapkan nanti kepada berbagai macam bentuk masalah parsialnya. Diberilah satu kaidah dan dirumuskan kaidah itu oleh para ulama
untuk memudahkan dalam mengistimbat hukum. Oleh karena itu kaidah usul itu akan berfungsi dan akan besar pengaruhnya di dalam mengistimbat hukum. Melalui kaidah itulah ada ayatnya, ada hadisnya, ada nas-nas yang sudah jelas dari Quran atau dari sunnah Nabi. Bagaimana cara mengistimbat apa yang ada di dalam ayat itu atau dalam hadis? Maka caranya adalah dengan menggunakan kaidah usul. Dulu sudah pernah juga kita gambarkan bahwa kaidah usul itu ada yang masuk dalam kategori al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah, kaidah usul kebahasaan. Memang yang ditinjaunya bahasa, yang diutak-atiknya nanti bahasa. Tapi ada yang masuk dalam kategori al-qawaid al-usuliyah at-tashri'iyah, kaidah-kaidah usul, dia tidak fokus pada membahas bahasa yang ada pada nas, tetapi lebih kepada bersifat tasyri'. Tasyri' itu penetapan atau pensyariatan sebuah hukum, penetapan sebuah hukum melalui kaidah tadi. Seperti ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidah usul, tapi qawaid usuliyah tasyri'iyah. Tidak sempurna apabila ada yang tidak sempurna satu kewajiban itu kecuali oleh sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi wajib. Tidak sempurna sesuatu kecuali oleh satu perkara, maka satu perkara ini menjadi wajib. Ketika diperintahkan, ketika ada seorang ayah memerintahkan anaknya untuk mengerjakan sholat, hei nak, sholat kamu. Sholat tidak sah kecuali dengan berwudu atau bersuci. Apabila berhadas kan tidak diterima oleh Allah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tak terima sholat orang berhadas sampai dia berwudu. Sekarang diperintahkan untuk sholat, tapi tidak disebut-sebutnya wudu. Maka dalam perintah mengerjakan sholat itu sesungguhnya ada di situ perintah untuk berwudu. Sekarang diperintahkan dia sholat, langsung aja dia takbir, Allahu Akbar. Kamu kok enggak berwudu? Kan enggak ada perintah wudunya, yang ada hanya sholat. Enggak bisa. Karena ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna, kewajiban itu kecuali Allah sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya juga menjadi wajib. Sekarang kita sholat. Dan sholat itu tidak akan pernah sah kecuali kalau sesuai dengan ilmunya. Maka bisa enggak kita mengatakan mempelajari ilmu sholat hukumnya wajib? Bisa enggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena sholat tidak akan pernah sah kecuali dengan, maka ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang wajib hukumnya untuk dipelajari, enggak bisa itu diwakil-wakilkan. Ada ilmu yang memang tidak wajib untuk dipelajari. Kedokteran, wajib kita belajar ilmu kedokteran? Enggak. Ilmu bengkel-bengkel wajib kita pelajari? Enggak. Tapi ilmu sholat wajib. Ilmu yang berkaitan dengan jika hukumnya fardu ain bagi kita, maka mempelajarinya juga fardu ain. Jadi kalau ada sesuatu fardu ain hukumnya bagi kita untuk mengerjakannya, berarti mempelajarinya hukumnya juga fardu ain. Dikarenakan oleh sholat itu adalah fardu ain, maka hukum mempelajarinya juga fardu ain. Oleh karena itu ada fungsi yang sangat luar biasa dari kaidah-kaidah usul di dalam menetapkan sebuah hukum. Yang tadi itu melalui kaidah. Dipahami melalui kaidah, di antaranya dipahami dan ditetapkan melalui kaidah. Baik. Kita akan lebih fokus nanti kepada al-qawaid al-usuliyah al-lughawiyah yang sifatnya kebahasaan, tinjauan bahasa. Di dalam buku-buku usul fikih biasanya itu selalu diawali dengan, kalau kaidah-kaidah itu memang selalu difokuskan pada mabahisul alfaz. Itu yang lebih awal dibahas oleh para ulama usul.
Mabahisul alfaz itu ya seperti tadi, pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan lafaz. Bagaimana kita memahami lafaz-lafaz yang ada pada nas. Dan biasanya itu diawali dengan al-awamir wan nawahi. Amar dan nahi. Kenapa diawali dengan amar dan nahi? Amar itu artinya perintah, nahi itu artinya larangan. Karena memang nas-nas Al-Quran dan hadis itu kebanyakan isinya adalah perintah atau larangan. Dan perintah dan larangan itulah nanti yang akan membuktikan ketundukan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hal-hal yang diperintahkan berarti wajib untuk kita kerjakan. Ada hal-hal yang dilarang berarti wajib pula untuk ditinggalkan. Oleh karena itulah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar dan nahi itu cukup banyak dan sangat penting di dalam menetapkan sebuah hukum. Setelah itu baru nanti diikutkan dengan hal-hal yang lain. Ada yang am, ada yang khas, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang hakiki, ada yang majazi. Itu semua ada kaidah-kaidahnya oleh para ulama. Jadi luar biasa jasanya para ulama bagi kehidupan umat Islam. Dan itu akan menjadi amal jariah semua bagi mereka. Bagi mereka para ulama. Karena jasa mereka di dalam membela dan menyebarkan Islam. Baik, kita akan mulai nanti dari amar. Amar itu secara bahasa dia bisa diartikan dengan perintah. Ada dari kata amara, ya'muru, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Apa arti ya'muru? Sesungguhnya Allah ya'muru bil adli wal ihsan, memerintah dengan penuh keadilan dan ihsan. Oleh karena itu, semua perintah yang datang dari Allah pasti adil. Karena Allah yang bilang, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah itu ya'mur dengan adil. Maka apa saja jika ada perintah dari Allah, di situ pasti adil. Tidak ada satupun perintah Allah yang di situ zalim. Karena adil itu nanti lawan dari zalim. Dan pasti ihsan. Pasti itu baik. Tidak akan pernah ada satupun perintah Allah yang di situ tidak ada kebaikan. Adil dan baik. Nah, lalu kita mau cari apa lagi? Kita mau cari perintah yang mana lagi? Karena Allah yang sudah mengatakan, ketika Allah perintahkan kita puasa, berarti di situ ada kebaikan. Dan ada keadilan Allah di situ. Ketika Allah menyuruh untuk membayar zakat, berarti di situ ada keadilan Allah. Masa kita yang capek-capek nyari harta, banting tulang, peras keringat, udah dibanting tulang, diperas pula keringat dulu. Dapatlah uang, lalu kita berikan ke orang lain begitu aja. Karena Allah yang memerintahkan, pasti di situ ada keadilan dan ada kebaikan. Tidak mungkin tidak ada. Masa dilarang kita makan, larang minum seharian? Kalau kata dokter, jangan kurang minum tuh sehari 2 liter. Sekarang dilarang minum malah. Karena Allah yang memerintahkan, maka pasti adil, pasti baik. Maka amar itu diantara maknanya adalah perintah. Ada juga nanti kata al-amru. Al-amru itu bisa ada yang diartikan perintah. Ada juga nanti diantara maknanya perkara atau urusan. Perkara atau urusan. Dalam Al-Quran dikatakan ada banyak kata ala lahul khalqu wal amr. Kenapa ayatnya itu dalam Al-A'raf ya Ustaz ya? Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa 'alal 'arsy. Dialah Rabb kamu yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, pada 6 masa, summa stawa 'alal 'arsy,
Kemudian dia beristiwa, bersemayam di atas aras. Lalu setelah itu ada Allah bilang, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa sesungguhnya al-khalqu wal amru itu hanya milik Allah. Al-khalqu ciptaannya, al-amru perintahnya atau urusannya. Jadi dibedakan di situ oleh Allah antara al-khalqu dengan al-amr. Ayat ini juga dijadikan alasan oleh para ulama salaf dulu untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Karena Allah bedakan di situ antara al-khalqu dengan al-amr. Ketika ada al-amr dalam Al-Quran, ada perintah-perintah, apakah dia makhluk? Enggak, karena ayat ini sudah membedakan. Ala lahul khalqu wal amr. Bagi dialah al-khalq, ciptaan dan perintah-perintahnya. Berarti perintahnya tidak makhluk. Kalau sama, enggak, buat apa dibedakan di sini? Ala lahul khalqu wal amr. Jadi ini salah satu dari alasan oleh ulama salaf dulu untuk mengatakan bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Hanya saja datanglah generasi berikutnya seperti dari kalangan Asy'ariyah umpamanya yang mencoba-coba untuk memberikan pentakwilan-pentakwilan yang berkaitan dengan kalam Allah. Dikatakan bahwa kalam Allah itu nanti ada yang disebut dengan kalam nafsi. Yang tidak makhluk itu adalah kalam nafsi katanya. Tapi kalau kalam lafzi yang lafaz itu adalah makhluk. Itu kata mereka. Kenapa dibagi-baginya? Karena tidak mungkinlah kalam Allah itu ada huruf dan juga ada suara. Berarti sama dengan makhluk. Nah, karena kekhawatiran menyamakan itulah diberikan pembagian-pembagian yang tadi itu. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah membahas persoalan kalam-kalam nafsi seperti itu. Karena yang jelas persoalannya dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Karena sudah dikatakan laisa kamitslihi syai'un, maka pasti tidak sama. Tidak perlu lagi kita bagi-bagi, ada kalam nafsi, ada kalam yang sifatnya lafzi, hanya karena kekhawatiran yang tadi itu. Nah, cuma sayangnya ketika dikatakan kalam nafsi, nanti dibuat perumpamaan yang sama dengan makhluk. Umpama kan kita ada bahasa hati kita. Kita punya bahasa hati enggak? Kadang kita diam aja, tapi hati kita, itulah kata mereka yang kalam nafsi itu. Berarti sama juga dan makhluk jadinya. Jadi ingin lari dari penyerupaan, tapi terjebak juga pada penyerupaan. Dan rata-rata pentakwilan seperti itu lari kepada penyerupaan juga. Apa contoh? Yadun, tangan. Oh, tidak mungkin tangan. Tapi artinya adalah kudrah, kekuasaan. Makhluk punya kekuasaan enggak? Berarti sama artinya? Istawa, tidak mungkin istawa itu. Karena kalau istawa itu sama dengan makhluk. Maka artinya istaula. Istaula itu artinya menguasai. Makhluk menguasai enggak? Berarti sama artinya? Jadi lari dari satu makna karena khawatir menyerupakan, pindah kepada makna kedua yang ternyata juga menyerupakan. Maka yang selamat itu memang apa yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat. Tanpa takwil, tanpa mencoba menyerupakan. Karena jelas ayatnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka usaha pentakwilan ternyata tidak terlepas juga dari tasbih penyerupaan. Bahkan takwil itu asasnya sesungguhnya adalah karena dia sebenarnya sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal laisa kamitslihi syai'un, tidak boleh sama sekali diserupakan karena dia khalik dan selainnya adalah makhluk. Maka balik kepada ayat tadi, ala lahul khalqu wal amr. Bagi dialah al-khalq, penciptaannya, wal amr, dan segala macam perintah atau urusannya. Itu makna secara bahasa. Makna secara bahasa.
Adapun makna secara istilah, itu di antara definisinya adalah seperti yang ada dalam mazhab Hanafi, dikatakan bahwa amar itu al-lafzu dallu ala talabil fi'li bi tariqil isti'la. Itu amar. Amar adalah sebuah lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk melakukan satu perbuatan. Jadi tuntutan untuk melakukan satu perbuatan bi tariqil isti'la, dengan cara isti'la. Isti'la itu yang datang dari atas kepada yang lebih di bawah. Orang yang posisinya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Maka ada unsur paksaannya. Tidak mungkin orang bawah memerintahkan orang di atas. Tidak mungkin kepala dinas memerintahkan bupati. Tapi bupati bisa tidak memerintahkan kepala dinas? Bisa. Dari atas ke bawah. Bitariqil isti'la. Jadi lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan melakukan perbuatan. Dengan cara isti'la. Dan itu nanti definisi ketika dikatakan bitariqil isti'la itu untuk mengeluarkan beberapa hal. Karena ada hal-hal nanti dia perintah tetapi tidak ala wajhil isti'la. Dia perintah juga tetapi tidak ala wajhil isti'la. Apa contohnya? Doa. Doa kita kepada Allah itu rata-rata pakai amar. Pakai fi'il amar, pakai perintah. Apakah kita memerintahkan Allah? Tidak. Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Apakah kita sedang memerintahkan Allah? Tidak. Karena kita di bawah, dia di atas. Kita lemah, dia kuat. Kita miskin, dia kaya. Kita punya semua kekurangan, dia punya pula semua kelebihan. Tidak mungkin yang lemah memerintahkan yang kuat. Maka doa itu salah satu dari faidah amar, di mana amar di situ lid doa, bukan amar itu yang dimaksud nanti dalam kaidah-kaidah al aslu fil amril lujub umpamanya. Hukum asalnya amar itu menunjukkan wajib. Wajibkah Allah mengabulkan perintah kita kalau kita mau mengatakan perintah? Enggak. Oleh karena itu, di doa itu rata-rata maknanya mohon. Ya Allah, aku memohon keampunanmu. Kita tidak sedang mengatakan, ya Allah ampuni saya. Tidak. Ya Allah, saya memohon rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, kami memohon beri kami rezeki. Jadi sifatnya permohonan. Walaupun itu menggunakan kata amar. Umpama contoh yang ada dalam buku ini, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Hab itu wahaba yahabu hab. Wahaba itu memberi. Hab berilah. Ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Karuniakan saya. Maka artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu agar diberikan anak yang keturunan yang saleh. Maka memohonlah kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh. Tapi harus nikah dulu. Ada orang, ya Allah beri anak. Ya enggak nikah. Enggak mungkin. Jadi nikah dulu, setelah nikah barulah memohon diberikan anak yang soleh. Ini enggak lo nyinggung-nyinggung sih kalau jelas. Nah, itu mudah-mudahan paham jalankan kan itu. Baik. Jadi ada nanti beberapa hal yang dikeluarkan dari kata ala wajhil isti'la. Ada juga bahasa amar, bahasa perintah, tapi dari yang sejajar. Dari yang sejajar, sama tingkatnya. Kalaupun itu menggunakan fi'il amar, tapi bukanlah amar dalam artian isti'la tadi. Itu masih saja disebut semacam ada unsur-unsur di mana dia memohon untuk meminta sesuatu, bukan memerintahkan untuk diberikan atau melakukan sesuatu. Baik,
Ikhwati fillah, ada beberapa kaidah, kita akan coba ambil kaidah itu. Nanti dalam keterangannya bisa dibaca di buku. Beberapa makna yang ada pada amar gitu. Karena ada di antara amar itu memang menunjukkan wajib, ada yang menunjukkan nadab, ada yang mimbabil irsyad. Mimbabil irsyad itu bimbingan Nabi dalam melakukan sesuatu. Dibedakan oleh para ulama, apa beda antara mimbabil irsyad dengan mimbabil nadab. Nadab itu kan sunnah. Nabi memerintahkan tapi hukumnya sunnah. Tapi ada nanti mimbabil irsyad. Perintah untuk mengadakan saksi kalau kita bertransaksi jual beli umpamanya. Wa ashidu idza tabayatum. Berikanlah kesaksian, ambillah saksi idza tabayatum. Apabila kalian saling berjanji umpamanya atau bertransaksi jual beli, itu salah satunya kalau seandainya ada saksi itu akan lebih sempurna. Itu diperintahkan untuk diadakan saksi. Tapi mimbabil irsyad. Apa bedanya oleh para ulama antara irsyad dengan nadab? Kalau al-irsyad itu biasanya adalah bimbingan-bimbingan dalam persoalan keduniaan kita. Tetapi kalau nadab itu lebih kepada harapan-harapan pahala yang akan didapat nanti di akhirat kelak. Dia diperintahkan kita untuk mengerjakan. Tapi ada perintah-perintah yang sifatnya dalam persoalan keduniaan. Kalau berhutang diminta ada saksi. Apakah Nabi selalu mendatangkan saksi dalam setiap ada transaksi atau tidak? Itu menunjukkan bahwa dia tidak wajib. Karena kalau seandainya dia wajib, maka berarti harus ada dalam setiap akad Nabi seperti jual beli, pinjam meminjam, harus selalu ada saksi. Nabi biasa dia atau bukan biasa, tapi pernah dia juga bertransaksi pinjam meminjam dengan orang Yahudi. Bahkan dengan orang non muslim, tiba-tiba nanti orang tuh minta agar dibayar atau seperti apa. Berarti ketika ada nabi di mana dia tidak mendatangkan saksi, itu menandakan bahwa yang tadi itu adalah mimbabil irsyad, bukan untuk sesuatu yang sifatnya wajib. Oleh karena itulah para ulama menghukumkan bahwa perintah yang datang dari Rasul itu hukum asalnya adalah menunjukkan wajib, kecuali kalau seandainya ada qarinah, ada indikasi, atau ada alasan-alasan yang memindahkan dia kepada hukum selain wajib. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Tadi kita katakan terkait dengan kaidah amar, di mana amar yang ada dalam Al-Quran itu memiliki banyak maksud dan banyak faidah. Yang jelas, kalau seandainya datang dia secara perintah yang dalam bentuk mutlak, itu para ulama cenderung menghukumkannya sebagai hukum yang wajib. Kecuali kalau seandainya ada karinah, ada indikasi yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Coba kita lihat kaidah pertama yang ada di buku kita. Al-amrul mutlak yaqtadi al-wujub. Al-amrul mutlak yaqtadi al-wujub. Perintah yang datang secara mutlak itu yaqtadi al-wujub. Hukumnya menghendaki hukum yang wajib. Ini bahasa lain dari kaidah al-aslu fil amri lil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Ada yang kaidahnya sampai di situ, ada yang disempurnakan illa ma dallad dalilu ala khilafi. Kecuali apabila ada dalil yang memindahkannya atau memalingkannya kepada makna yang berbeda. Jadi hukum asalnya kalau ada perintah maka menjadi wajib. Aqimus shalah, dirikanlah solat. Ini amar datang dari Allah. Berarti ala wajil isti'la, datang dari yang berkuasa, yang maha tinggi. Dirikanlah solat. Al-aslu fil amri lil wujub. Dari amar itulah disimpulkan hukum oleh para ulama bahwa solat itu hukumnya wajib. Dia tidak disebutkan dalam aqimu, tidak ada kata wajib di situ. Tetapi hanya dalam bentuk perintah. Dan perintah itu berdasarkan kepada kaidah tadi itu asalnya adalah menunjukkan wajib. Oleh karena itu menjadi ijma' dan disepakati oleh para ulama.
bahwa sholat itu hukumnya adalah fardu. Yang dalam hal ini sholat itu tentu saja maksudnya adalah sholat yang lima waktu. Yang lain kok tidak masuk pada wajib aqimu? Karena ada karinah. Ada tidak anjuran dari Nabi, perintah Nabi untuk mengerjakan sholat duha? Ada? Seperti hadis yang ditujukan oleh Rasulullah SAW kepada Bilal, Abu Hurairah, afwan. Karena Abu Hurairah bilang, "Ausani khalili bithalas." Khalili itu kawan akrab. Dia membahasakan Rasul itu dengan khalili, teman akrab saya. Dia maksudnya adalah Nabi. Berwasiat kepada saya agar tidak pernah meninggalkan 3 hal. Yang salah satu dari yang 3 itu untuk mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Berarti itu perintah. Lalu apa karinah yang membuat dia tidak wajib? Karena ada hadis yang lain. Nabi kalau dia mengerjakan sholat duha, seolah-olah sholat duha itu tidak pernah dia tinggalkan. Tapi kalau Rasul sudah mulai pula meninggalkan, seolah-olah dia tak pula pernah mengerjakan. Berarti ada saatnya dia kerjakan, ada saatnya dia tinggalkan. Berarti perintah yang ada untuk mengerjakan duha tadi tidak sampai ke tingkat wajib karena ada alasan-alasan lain, dalil lain yang menjadi karinah untuk memastikan bahwa itu bukan wajib. Tapi sholat yang 5 waktu ada enggak karinah untuk ditinggalkan? Tidak. Kalau seandainya kita musafir, wajib kita sholat. Kalau seandainya kita sakit, masih sadar kita, wajibkah kita sholat 5 waktu? Wajib. Kalau seandainya kita berada di wilayah kutub yang siangnya 6 bulan, wajib enggak sholat zuhur? Kapan zuhurnya? Karena malam 6 bulan. Nanti ada pula 6 bulan siang, wajib enggak dia sholat isya? Atau sholat subuh? Dikatakan sholat subuh itu ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar. Fajar enggak terbit. Karena 6 bulan siang. Tapi hukum tidak gugur. Nah, disitulah menunjukkan bahwa dia memang hukumnya adalah wajib. Nah, sekarang kita ambil kaidahnya. Al-amrul mutlak yaqtadil wujub. Amar yang datang secara mutlak itu menghendaki hukum wajib. Ada kewajiban pada amar yang datang secara mutlak. Nanti kita harus tahu bahwa sesungguhnya para ulama ketika mereka berbeda dalam satu kaidah, itu juga nanti akan membuat mereka berbeda di dalam menyampaikan hukum-hukum yang dilahirkan melalui kaidah itu. Karena mereka sudah berbeda melalui kaidahnya. Kaidah itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Pada kaidah al-amrul mutlaq yaqtadil wujub ini saja, kalau seandainya kita coba lihat, kita coba lihat umpamanya, bagaimana memang amar mutlak menunjukkan wajib. Banyak alasan yang disampaikan oleh para ulama. Apa contohnya? Salah satu contohnya ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam. Itu perintah enggak? Perintah. Lalu iblis tidak mau sujud. Apa hukumannya? Diusir dan dikeluarkan dari surga. Kalaulah bukan karena hukum wajib, tidak mungkin sekeras itu hukumannya. Maka kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Ada kata iz amartuk di situ. Apa yang menghalangi kamu? Kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Berarti iz amartuk, ketika saya perintahkan, berarti ada satu kewajiban di situ. Yang kalau seandainya dia tidak kerjakan, ada hukumannya. Oleh karena itu berbeda tingkatan wajib nanti dengan tingkatan hukum-hukum yang lain. Setiap kali kita meninggalkan sesuatu yang memang diwajibkan, berarti ada hukumannya oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dalam hadis dikatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah bukan karena memberatkan bagi umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli shalah, pada setiap kali salat. Kalaulah bukan karena memberatkan kalaulah bukan karena memberatkan pasti akan saya perintahkan. Berarti dalam perintah itu ada tuntutan yang tidak boleh sama sekali untuk ditinggalkan. Oleh karena itu yang datang secara mutlak yaqtadil wujub. Sampai nanti ada alasan untuk dipindahkan kepada hukum yang lain. Ada atau tidak adanya itu nanti yang akan berbeda para ulama. Ada yang mempertahankan hukum kemutlakannya sehingga tetap dihukumkannya wajib. Tetapi ada yang lain yang mengatakan karena ada karinah, ada indikasi yang lain sehingga amar di situ bagi sebahagian itu tidak wajib. Itu nanti akan menyebabkan terjadi perbedaan. Kita coba lihat contohnya. Ada contoh contoh kaidah yang tadi itu. Karena terjadi perselisihan di kalangan para ulama, maka nanti akan ada juga hukum yang diperselisihkan. Seperti hukum berta'awuz. Ta'awuz itu mengucapkan a'udzubillah. Ketika setiap kali kita membaca ayat Al-Quran. Dalam ayat apa dikatakan oleh Allah? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka beristi'adzahlah. Berarti ucapkan a'udzu billah. Sekarang apa hukumnya mengucapkan a'udzu billah dalam setiap membaca Al-Qur'an, baik dalam salat ataupun di luar salat. Nah, di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Dikatakan oleh jumhurul ulama bahwa sesungguhnya ayat tadi meskipun di situ ada amar, di situ ada perintah, tapi bagi jumhurul ulama itu tidak untuk menunjukkan wajib. Dari mana dia pahami tidak wajibnya itu? Karena ada karinah. Ada karinah yang bisa dipegang bahwa itu tidak menjadi satu keharusan. Apa salah satunya oleh jumhur ulama? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang Badui tata cara sholat. Ketika Rasul mengajarkan tata cara sholat itu tentu di situ ada bacaan. Ada bacaan ayat Al-Quran yang diantaranya adalah Al-Fatihah. Tapi ketika Nabi mengajarkan dia, Nabi tidak menyebutkan a'udzubillah. Kalaulah memang itu menjadi satu kewajiban, maka Nabi akan menyebutkannya. Karena tidak mungkin menunda penjelasan pada saat memang diperlukan. Ada juga dalam kaidah itu dikatakan enggak boleh takhirul bayan, la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah. Itu ada kaidah. Tidak boleh menunda penjelasan pada saat memang itu dibutuhkan. Kalau memang menjadi wajib, dan itu dibutuhkan saat itu karena Nabi sedang memberikan penjelasan, sedang mengajar. Nah, ketika Nabi memang tidak seperti itu, maka itu jadi alasanlah oleh jumhurul ulama untuk mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib baik dalam sholat maupun di dalam sholat. Tapi ada perintah, boleh tidak kita kerjakan? Ya boleh, tapi dalam sholat nanti memang ada hukum khusus yang diberikan penjelasan oleh para ulama. Kalau Imam Malik mengatakan dalam sholat menjadi makruh, karena harus ada contoh. Jadi kalau selama ini kita banyak orang yang berbantah-bantah gara-gara bismillah, ini gara-gara auzubillah ini. Kan selama ini kan bismillah kan jahal atau enggak jahal. Ini sekarang auzubillah dalam sholat. Karena ada fa iza qara'tal Qur'an. Bukankah Al-Fatihah adalah Al-Qur'an?
Nah, maka Imam Malik mengatakan itu sebagai sesuatu yang makruh. Boleh untuk sholat tarawih, karena di Madinah, Imam Malik kan sebagai imam Darul Hijrah, mereka tinggal di Madinah, ada amalan orang Madinah ketika itu yang di rakaat pertama tarawihnya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pertama saja. Yang berikutnya, masuk rakaat berikutnya tidak ada lagi, sekedar untuk memulai. Maka beliau juga dengan konsep amal ahlul Madinahnya dia membolehkan. Tapi untuk yang lain dia mengatakan makruh, sebab ibadah seperti itu mesti benar-benar ada contoh dari Rasul. Kalau berdasarkan kepada hadis yang kebanyakan Nabi melakukan, justru ketika membaca Al-Fatihah langsung yang didengar adalah kata Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya pun disirkan. Meskipun ada satu riwayat yang dikatakan juga bahwa Nabi pernah didengar oleh sahabat dia memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu persoalan jahar tidak jahar Bismillah sebenarnya tidak harus menjadi sesuatu yang diperselisihkan. Diperselisihkan pun tak selesai. Takkan selesai. Karena kalau bisa selesai, sudah selesailah oleh ulama-ulama dahulu. Karena mereka semua cerdas dan pintar-pintar. Tapi tidak juga selesai. Tidak mungkin orang zaman sekarang ingin mencoba untuk menyelesaikan. Maka solusinya menghargai. Jika ikhtilaf itu memang didasarkan kepada dalil-dalil yang ada dan memang sahih, maka tinggal saling menghargai. Karena ada juga di antara ikhtilaf, tidak ada dalil. Hanya ikhtilaf jadinya. Jadi yang ikhtilaf itu biarlah kita tempatkan pada masalah ikhtilafnya, tapi yang tidak ikhtilaf jangan diikhtilaf-ikhtilafkan. Ketika ini tidak ada dalil, ini ada dalil, yang ada dalil ini harus diikuti. Disitulah kita tidak boleh fanatik dengan satu mazhab. Yang kadang-kadang orang juga salah paham dengan bahasa jangan fanatik dengan mazhab. Dikiranya kita membenci mazhab. Ini perlu dipahami baik-baik ini. Jangan pernah membenci ulama mazhab. Mereka ulama-ulama besar yang membantu umat Islam ini dalam memahami agama. Tetapi agama tetaplah berdasarkan kepada dalil, bukan berdasarkan kepada aqwalul mazahib. Ketika ada di antara aqwal yang memang oleh para ulama itu bertentangan dengan dalil yang ada, maka tetap yang dikedepankan adalah dalil. Jadi jangan disalahpahami. Bukan karena benci mazhab, apalagi membenci ulama mazhab, tetapi mencintai nas Al-Quran dan hadis lebih dari segala-galanya. Karena ya itu patokan kita dalam beragama. Dan ketika kita meninggalkan satu pendapat, karena memang pendapat itu oleh kebanyakan ulama bertentangan dengan dalil yang ada, bukanlah berarti kita sedang melecehkan atau sedang menghina ulama ini. Bukan. Karena berapa banyak nanti masalah-masalah yang kita bisa punya sikap seperti itu. Kalau kita mau ambil contoh, Imam Malik itu mengatakan bahwa puasa 6 Syawal itu makruh. Itu dalam mazhab Maliki ada dikatakan seperti itu. Sekarang kalau kita tinggalkan pendapat itu, kita ambil yang lebih kuat berdasarkan pada hadis, apakah kita sedang membenci Imam Malik? Tidak. Sama sekali tidak. Cuma ini kita tidak pakai karena ada dalil yang lebih kuat, bukan menurut kita, menurut ulama yang lain. Ya kadang disanding-sanding, mana hebat ustaz kalian atau Imam Maliknya? Enggak masuk citur dah. Enggak bisa dibanding-bandingkan seperti itu. Karena yang mengatakan itu bukan kita. Kita tidak mustahid, kita cuma sekadar talibul ilmi, bahkan tuwailibul ilmi. Tuwailib itu kalau talib dulu agak kadang segini, kalau tuwailib itu anak-anak TK. Jadi bukan ketika kita meninggalkan satu pendapat imam mazhab itu berarti kita sedang membencinya. Enggak. Karena beragama mesti di atas dalil. Nah, ini banyak hal-hal sebenarnya harus diluruskan. Kadang kalau kita katakan beragama harus di atas dalil, apakah kalau menuduh ulama-ulama mazhab tidak pakai dalil? Nah, kalau ini oke. Enggak.
sebenarnya cukup dengan satu pertanyaan. Apakah menurut kalian semua pendapat mazhab itu mereka berada pada kebenaran? Atau tidak? Kalau yang dikatakan Nabi pasti benar. Tapi yang dikatakan oleh ulama mazhab, yang barangkali mungkin karena istihad dia, bisa saja di situ ada kesalahan dan kekeliruan. Imam Syafi'i nyubik begitu rumah. Pendapat saya anggap benar, tapi masih ada kemungkinan untuk salah. Pendapat selain saya anggap salah, tapi mungkin juga itu yang benar. Betapa indahnya sebenarnya kalau dipahami secara baik. Cuma kalau udah emosi yang ikut, itulah yang kadang-kadang dimaknai dan bermacam-macam, dan itu bisa menimbulkan fitnah dan kesalahpahaman. Baik, jadi itu untuk contoh yang pertama, apakah menjadi wajib atau tidak. Berdasarkan kaidah tadi, ternyata ada yang mempertahankan. Yang mempertahankan kalau di sini dikatakan dari mazhab Zahiri, kelompok Zahiri itu mengatakan bahwa isti'azah saat membaca Al-Quran itu hukumnya adalah wajib. Karena dia pegang kaidah tadi di dalam memahami amar yang ada pada fasta'iz billah. Maka beristi'azahlah. Perintah di situ dihukumkannya sebagai sesuatu yang wajib. Baik, ada penjelasan lain, mungkin kita pindah, tidak saya sampaikan. Pindah pada contoh yang kedua, hukum mencatat hutang piutang. Ada juga dalam Al-Quran dalam bentuk perintah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Kalau kalian berhutang, ada masa-masa yang sudah kalian tentukan masa hutang itu, faktubu, maka catatlah. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Hendaklah ada di antara kalian orang yang mencatatnya dengan adil, dengan baik. Jadi, faktubu itu perintah. Apakah perintah ini untuk wajib ataukah tidak? Berdasarkan kepada kaidah tadi, al-amrul mutlaq yaqtadil wujub, maka hukumnya wajib. Tapi adakah kira-kira karinah, adakah kira-kira indikasi yang memalingkannya kepada hukum selain wajib? Di sini nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama usul. Kebanyakan mengatakan bahwa itu bukan untuk sesuatu yang bersifat wajib. Tapi ada yang mengatakan itu untuk wajib karena mempertahankan apa yang ada pada kaidah. Sehingga dia menunjukkan hukum wajib oleh kelompok yang pertama, tetapi ada pendapat yang dikatakan oleh jumhur ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka mengatakan itu tidaklah untuk menunjukkan sesuatu yang bersifat wajib. Apa karinahnya? Apa indikasinya? Kok bisa-bisanya mereka bilang itu bukan wajib? Karena ada di antara akad-akad dan transaksi yang dilakukan oleh Nabi, ternyata di situ tidak dicatat. Kalau memang menjadi satu keharusan mencatat itu, maka Nabi pasti akan mencatat dalam setiap transaksi hutang piutangnya. Itu secara ringkas perbedaan yang ada. Kita ambil contoh yang ketiga biar kita bisa kalau ada nanti yang mau didiskusikan. Hukum mendatangkan saksi saat rujuk dan tolak. Rujuk itu perlu saksi atau tidak? Karena ada ayat yang fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'rufin wa ashhidu zawi adlim minkum. Datangkan dua saksi. Sehingga berdasarkan kepada kaidah tadi, sebagian menghukumkan sebagai sesuatu yang wajib. Tetapi lagi-lagi oleh pendapat yang lebih kuat untuk jumhur ulama mengatakan tidak sampai ke tingkat wajib karena ada karinah. Dulu Ibnu Umar itu pernah mentalak istrinya. Umar bin Khattab menyuruh Rasul menyuruh untuk
rujuk kamu kepada istri kamu. Dan di situ tidak ada penjelasan dari Nabi untuk mendatangkan saksi. Berarti tidak menjadi satu kewajiban. Oleh yang mengatakan wajib, dia mengkiaskannya kepada nikah. Bukankah nikah itu adalah hukumnya saksi dalam nikah itu sesuatu yang harus adalah nikah illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi. Dan tujuannya sama-sama untuk menghalalkan kehormatan. Jadi dikiaskanlah rujuk itu dengan nikah oleh yang mewajibkan. Tapi dijawab oleh yang mengatakan itu tidak sampai ke tingkat wajib. Nikah tidak bisa disamakan dengan rujuk. Kenapa demikian? Karena nikah itu sifatnya ibtidaan. Ibtidaan itu memulai untuk menghalalkan yang haram. Sedangkan rujuk bukan memulai, tapi melanjutkan apa yang sementara terhenti. Ya kan lah halal nih kan? Tapi karena ada tolak, haram dia. Berarti sudah ada halal awal. Maka rujuk itu bukan ibtidaan, bukan sifatnya memulai, tapi melanjutkan apa yang sementara terhenti. Sehingga oleh para ulama jumhur tidak bisa disamakan. Maka seandainya ada orang yang menceraikan istrinya, lalu ia datang menemui istri itu, wahai istriku, saya mohon maaf, saya ingin rujuk. Tidak ada siapa-siapa di situ, sah tidak rujuknya? Tapi kalau ada orang datang kepada seorang perempuan, hai perempuan, saya ingin nikah dengan kamu. Sah tidak nikahnya? Tidak sah. Tidak boleh. Jadi tidak sama nanti antara nikah dengan rujuk. Sehingga yang lebih kuat dalam hal ini adalah dengan tidak sampai ke tingkat wajib. Tapi kalau ada saksi boleh enggak? Boleh, maka menjadi baik. Karena memang ada perintah untuk mendatangkan saksi, cuma tidak sampai ke tingkat wajib. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Satu kaidah barangkali yang kita bahas pada malam hari ini. Seandainya ada yang dalam bentuk pertanyaan yang mau disampaikan, satu atau dua, tapi jangan payah. Ya, silakan. Kalau ada, kalau enggak kita tutup. Rujuk. Akad maksudnya akad nikah? Ya tidak. Iya. Ya. Iya. Iya, mungkin perlu diberikan penjelasan, barangkali ada yang diragukan. Tolak itu nanti ada yang tolak raj'i, ada yang tolak bain. At-talaku marratani. Ada dua tolak, yang tolak itu dibolehkan untuk langsung rujuk. Itu namanya tolak raj'i. Untuk tolak raj'i, selagi di dalam masa iddah, maka sang suami boleh untuk kembali kepada istrinya. Kembali kepada istri itulah yang disebut dengan rujuk. Raja'a yarji'u ruju'an, artinya kembali atau pulang. Pulangnya balik. Dan itu tidak memerlukan akad. Kalau seandainya habis masa iddahnya dari dua tolak tadi itu, habis masa iddah, berarti dia tidak boleh langsung rujuk. Dia harus dengan akad yang baru kalau sudah habis masa iddahnya. Adapun tolak 3 disebut sebagai tolak bain. Tolak bain itu nggak boleh lagi rujuk. Pakai akad pun nggak boleh. Memang nggak boleh. Sampai nanti mantan istrinya itu sudah nikah lagi dengan laki-laki yang lain dan diceraikan pula oleh dia. Tunggu pula dulu habis iddah dari cerai suaminya yang kedua itu. Lama proses.
Ya kadang lah baca baru menyasal kadang kan. Lah ancaknya nampak lah ni lama tu kan. Jadi seperti itu. Adapun untuk rujuk pada yang tadi itu maka tidak memerlukan belakang. Tapi dia sampaikan bahwa dia ingin rujuk. Iya, kalau dia sudah rujuk tentu tidak lagi disebut zina. Nah, di situ juga lah lebih baik sebenarnya kalau ada saksi. Nah, makanya wa asyhidu zawi adlim minkum. Kalau ada saksi, maka akan lebih mampu menghilangkan masalah-masalah setelah itu. Cuma ulama membedakan apakah sampai ke tingkat wajib atau tidak. Bukan berarti tidak boleh ada saksi ini masalahnya. Cuma wajib atau tidak. Kalau ada saksi maka hilanglah semua yang tadi itu. Wallahu a'lam. Siapa tadi? Sebentar. Ya, dibedakan memang antara di luar sholat dengan di dalam sholat. Kalau untuk di luar sholat memang harus ada contoh dari Nabi. Tapi kalau di luar sholat kan kita baca Quran nih, itu jelas ada perintahnya, baca saja auzubillah walaupun hukumnya sampai atau tidak sampai pada wajib, enggak usah jadi masalah. Yang jelas ada ayat yang menyuruh. Cuma kalau untuk di dalam sholat, di sini dia kalau seperti yang dikatakan rincian masalahnya untuk dalam sholat, kalau tadi dikatakan bahwa Imam Malik memiliki pandangan yang lebih rinci dalam persoalan isti'azah itu di dalam sholat hukumnya sholat fardu hukumnya makruh dan mubah di dalam sholat sunat atau di luar sholat. Jadi di luar sholat dan di dalam sholat sunat itu dihukumkannya sebagai mubah, khususnya untuk sholat tarawih pada rakaat yang pertama. Tetapi untuk yang yang untuk salat fardu belum mengatakan sebagai sesuatu yang makruh. Allahu a'lam. Jadi suami istri ada ibu mertuanya. Si suami bilang, saya tidak suka lagi dengan anak ibu dan saya tidak akan kesini lagi. Anak tidak kaki. Tolak pertama yang harus dipahami, tolak itu harus ada lafaz. Kalau dalam hatinya enggak dulu. Atau diniatkannya untuk menceraikan, tapi belum tercapai tidak. Sekarang ada lafaz, dan lafaz itu ada dua. Ada namanya lafaz sharih, lafaz al-lafzus sharih, ada yang namanya lafaz kinayah. Lafaz sharih itu lafaz yang terang, jelas, tidak mungkin diartikan dengan makna yang lain. Kamu saya ceraikan. Tidak mungkin ada arti lain, kok cowok kok iya tolak, tidak mungkin ada. Maka lafaz sharih itu lafaz yang jelas dan tidak mungkin ditafsirkan kepada makna yang lain. Tapi ada nanti lafaz yang sifatnya kinayah, yang sifatnya sindiran. Yang sindiran itu kalau seandainya diikutkan oleh niat, ya dia bahasanya bahasa tidak langsung mengucapkan lafaz tolak, tapi dengan bahasa yang mengarah ke sana, cuma di hatinya memang untuk cerai. Maka oleh para ulama ketika ada niat memang untuk seperti itu dengan lafaz tadi, itu bisa jatuh secara hukum fikih. Kita bicara secara hukum fikih ini. Tapi kalau kita bawa kepada hukum negara kita, harus di pengadilan. Harus pengadilan yang ketok palu. Sebelum ketok palu, pengadilan belum akan
jatuh talak. Maka yang tadi itu sebenarnya sudah bisa mengarah kepada tolak memang itu. Karena dia bilang tidak suka karena ibu dan tidak akan datang juga milihnya, itu apa aja lah. Sebenarnya itu sudah bisa disebut sebagai tolak, apalagi kalau dia meniatkan untuk menceraikan. Itu tuh masalah. Itu yang potong ngapurnya. Jadi itu tuh masalah. Jadi salah satu yang membuat susah para ustadz nanti itu teh. Nyelap ayahnya baru datang ke ustadz. Menyosiran ustadznya dulu ndak senona sama porenya kan abo minta jawab kawak kan. Kadang minta lahnya dihalalkan dah. Diarah-arahkan boleh jawaban dulu nanti. Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu, ikuti apa yang diatur oleh agama kita, kan boleh rujuk. Kalau memang itu pertama yang dia ucapkan, ya berarti tinggal rujuk. Kalau masih dalam masa iddah, rujuk saja. Kalau sudah rujuk, kadang lupa lah, batang lo diulang lo balik. Atau sabi lo balik, nyopatang lo menyosir kan? Nah, tapi agama membolehkan sampai 3 kali. Begitulah indahnya agama mengatur. Kalaulah sempat tolak tuh hanya 1 kali saja, lalu selesai semuanya, kacau kita. Tapi diberikan 3 masa. 1, 2, 3. Kalau 3 kali terjadi perceraian tuh, atau batas, udah loh, mungkin tidak cocok itu bininya. Atau tidak lo cocok itu yang lakinya. Coba lo yang lain. Kan itu kan? Tujuannya tolak tadi itu boleh tolak bain, tidak boleh balik, bolehnya mencoba orang lain. Akhirnya lain lebih parah lah itu. Ketika dapet lain dari lebih parah, itu terkadang lamur. Terkadang lamur kan iya juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, barakallahu fiik. Baik, ikhwati fillah, tadi ada marah tidak marah itu dibedakan oleh para ulama. Marah ada 2 kemungkinan. Marah yang syadidul ghadab, marah yang benar-benar di luar batas dan menghilangkan kesadaran dia, sehingga dia itu tidak lagi sadar dengan apa yang diucapkan. Awak kadang kalau bongi, kadang mengucapkan sesuatu yang kalau itu kita dalam kondisi normal malu nyebut itu. Tapi kalau saat bongi kadang enggak kan. Marah seperti itu tidak menyebabkan tolak jatuh. Tapi ada marah yang standar. Marah yang standar itu ya karena dia tahu istrinya melakukan sesuatu yang dia tidak suka, dia sudah ingatkan, istrinya tidak mau berubah, wajar bongi kan? Marah yang standar itu, marah yang memang itulah yang menyebabkan jatuh tolak tadi itu. Siapa lo mencairkan bini tidak ada bongi? Tengah sarapan berdua galak-galak kau bekok siang cair ni. Tidak mungkin kan? Pasti karena ada unsur yang membuat dia menjadi marah. Tapi marah yang itu normal dan standar. Jadi dibagi 2. Ya ada yang sangat dan terlalu itu di luar batas sampai membuat dia di bawah kesadarannya atau di luar kesadarannya itu tidak jatuh. Tapi kalau marah yang memang itu biasa, standar itu jatuh. Karena diyakini pasti ada sesuatu yang membuat dia tidak setuju lalu ia marah dan menceraikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, kalau tidak ada lagi barangkali sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita terima. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah. Yang benar yang saya sampaikan itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang keliru itu karena kekurangan ilmu dan hal-hal lain yang mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.